Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu pelajaran SKI kelas 4 semester 2. Semoga anak-anak senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan perdana ini Ustaz menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama, bab 4 ada hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kemudian yang bab kelima ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang bab ke-6 ada masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian yang bab ke-7 yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Itu ada 4 bab yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan kemudahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk bab keempat tentang hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Taif, yaitu ada 3 subbab, yaitu ada sekilas tentang kota Taif, yang B peristiwa hijrah sahabat ke Taif, yang C sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Itu ada 3 materi subbab yang akan kita pelajari di bab keempat ini. Kota Taif yang berada di Mekah, Arab Saudi sering dikunjungi jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Kota berhawa sejuk ini berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Taif merupakan tempat istimewa bagi umat Islam karena menyimpan sejarah kehidupan dan perjuangan syiar Rasulullah. Berbagai ujian berat dihadapi Rasul ketika menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Kota Taif dapat ditempuh dengan berkendara selama 1 jam 45 menit dari kota Mekah. Selain jalanan yang lebar dan mulus, tersedia juga tempat-tempat khusus bagi pengunjung yang ingin menepi. Jamaah bisa bersantai sejenak sambil menikmati hamparan perbukitan batu dari ketinggian. Meski tandus berbatu dan berpasir, tapi udara di wilayah ini terasa sejuk. Selain menjadi tempat berziarah, Taif juga menyajikan kuliner dan pusat perbelanjaan yang ramai. Saat memasuki pintu gerbang kota, pengunjung akan melihat pasar buah segar beraneka jenis. Mulai dari delima, anggur, tin, jeruk, dan kurma muda. Bagi pengunjung yang ingin menunggang unta, tinggal membayar biaya sewa seharga 10 real. Dari video yang sudah sama kita lihat, kita amati tadi, dan juga letak kota Taif dari peta yang saya siapkan ini, bahwasannya Taif terletak di sebelah tenggara dari kota Mekah. Untuk jaraknya 60 mil atau sekitar 90 km. Sedang untuk kondisi alam, udara sejuk dan tanahnya subur, terkenal sebagai penghasil anggur dan juga madu. Baik, dari video yang sudah anak-anak lihat tentang Taif, yaitu dan juga ada peta yang sudah siapkan, dari situ kita bisa menyimpulkan tentang letak kota Taif, yaitu terletak di sebelah tenggara Mekah. Kalau dilihat dari arah mata angin, bagian bawah agak ke kanan gitu kan.
bagian tenggara kan Taifnya dari kota Mekah. Kemudian berjarak 60 mil atau sekitar 90 km jarak antara Mekah dan sampai dengan Taif, sangat jauh sekali. Kemudian kondisi alamnya, udaranya sejuk dan tanahnya subur, sekaligus penghasil kurma dan juga madu. Berikutnya untuk nomor 2 yaitu julukan atau sebutan kota Taif. Itu kita lihat di surah Al-Zukhruf, surat ke-43 ayatnya 31 ya. Sekaligus Ustaz ralat di buku paket ayatnya 43 bisa dibenarkan. Itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rasulin minal qaryataini azim. Kalau mengambil Quran yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini. Nah, berdasarkan Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 31 tadi, ada lafal Qaryataini yang artinya dua kota, yaitu Mekah dan Taif, yang mana keduanya mempunyai persamaan dalam hal mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beranggapan bahwasannya seorang nabi itu harus orang kaya dan berpengaruh. Itu suatu anggapan yang keliru, suatu anggapan yang salah. Baik, berikutnya nomor 3 yaitu tentang penduduk kota Taif. Penduduk Taif ketika Nabi Muhammad hijrah yaitu adalah Bani Sakif, yang terdiri dari dua suku. Ada satu suku Bani Akhlaf yang mana ahli dalam hal diplomasi, hubungan dengan yang lainnya, kemudian juga militer dan penyembahan berhala. Yang nomor 2 ada Bani Akhlaf, yaitu ahli ekonomi dan pertanahan. Penduduk kota Taif dari Bani Sakif ada dua suku, jangan sampai keliru ya anak sekalian. Demikian tadi sekilas tentang kota Taif, dari letaknya, dari julukannya, dan juga penduduk yang diam kota Taif. Jadi untuk belajar SKI perlu diingat istilah-istilah penting, tempat kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena memang sejarah itu kaitannya dengan peristiwa. Nah, harus bisa memahami dengan utuh, dengan sebenar-benarnya. Baik, untuk lebih memahami lagi, Ustaz sudah siapkan tugas buat anak-anak, tolong dikerjakan di buku tulis SKI ya, setelah mencatat yang Ustaz sudah terangkan ya. Tugas yaitu ada 5 nomor. Nomor 1, kota Taif terletak di sebelah titik-titik kota Mekah. Nomor 2, sejarah kota Taif dijelaskan dalam surat titik-titik ayat titik-titik. Yang ketiga, arti Qaryataini adalah titik-titik. 4, penduduk Taif ketika Nabi hijrah adalah Bani titik-titik. Bani Malik menguasai bidang titik-titik dan titik-titik. Demikian, semoga